Saya Tidiko. Di tangan saya ini ada 4 buah handphone dan keempat-empatnya ini memiliki rank harga yang nggak jauh-jauh banget. Sama-sama di kisaran 4 jutaan sampai 5 jutaan. Dan keempat handphone ini sama-sama kameranya 64 megapiksel. Jadi saya sangat penasaran banget. Untuk di rank harga segitu, siapa yang 64 megapikselnya paling bagus? Jadi langsung saja nggak pakai lama kita lihat hasil kamera dari keempat handphone ini. Tetapi sebelum itu kita kenalan dengan keempat handphone ini. Di sini untuk yang paling kiri adalah Samsung M52. Dulu harga barunya di 4,2 jutaan, tetapi semenjak stoknya makin menipis, harganya naik drastis menjadi 5 juta, guys. Lalu di sebelahnya adalah Xiaomi Mi 10T. Jadi kebetulan saya juga lagi megang dan dia memiliki rank harga yang sama meskipun second tapi di kisaran 4 juta. Dan juga pas banget kameranya 64 megapiksel. Dan di sebelah kanan ini adalah Realme GT Neo 3T. Harga barunya saat ini di 5,3 juta rupiah. Dan juga kameranya sama di 64 megapiksel. Dan yang paling kanan ini adalah Poco F4. Harga barunya di 5,2 juta dan kameranya juga sama 64 megapiksel. Sekarang kita akan lihat sensor dari tiap-tiap handphone ini. Untuk Samsung M52 dia pakai sensor dari Samsung S5 KGW3. Lalu untuk Xiaomi Mi 10T sensor kameranya ini wah ajib banget. Dia pakai sensor dari Sony IMX682. Lalu untuk Realme GT Neo 3T dia sensor kameranya pakai OmniVision. Lalu untuk Poco F4 juga sama, sensornya pakai sensor dari OmniVision juga. Dan sekarang kita akan lihat hasil foto dari keempat handphone ini. Dan di sini saya mengajak untuk semua teman-teman yang ada di sini untuk share pendapat kalian juga. Untuk hasil fotonya paling bagus yang mana. Dan sekarang di sini yang teman-teman dengar adalah pendapat dari saya. Bisa salah, bisa benar juga. Untuk foto yang pertama ini, memang di sini paling bagus langit itu ada di Realme GT Neo 3T. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa langitnya Realme GT Neo 3T agak sedikit over, guys. Di sini menurut saya yang paling pas warnanya itu ada di Samsung M52. Kalau untuk pohon-pohon hijaunya keempatnya kurang lebih sama. Lalu di sini untuk hasil ultrawide-nya keempatnya sudah sama-sama bagus banget. Cuma di sini kita lihat yang paling bagus yang mana. Di sini kalau untuk tanaman hijaunya keempatnya sudah sama-sama hijau. Cuma di sini yang lebih terang itu ada di Samsung M52 sama Poco F4. Cuman di sini untuk langitnya birunya ya lebih oke di Samsung M52. Lalu sekarang untuk foto close up down di sini keempat sudah sama-sama bagus banget. Tetapi ternyata untuk hijaunya ada perbedaan ya. Di sini Realme yang paling berwarna cukup meleset. Di sini untuk Xiaomi Mi 10T menurut saya udah lumayan di sini ya. Dia memang kelihatan lebih soft. Tapi hijaunya memang agak sedikit kurang di Xiaomi Mi 10T. Hijaunya yang pas itu ada di Samsung M52. Lalu kita foto lagi di sini untuk dynamic range-nya di sini. Kalau untuk pohon-pohonnya di sini kalau yang saya sih paling bagus ada di Realme GT Neo 3T, guys. Dia terangnya itu mantep. Disusul sama Samsung sama Poco. Di sini yang cukup disayangkan adalah Xiaomi Mi 10T ya. Kenapa dia agak sedikit hitam ya shadow-nya, guys. Lalu di sini untuk ultrawide juga di Realme juga bagus, Poco juga bagus. Samsung juga bagus, Xiaomi Mi 10T yang agak sedikit kurang ya. Kalau di sini yang saya sih paling oke itu ada di Realme GT Neo 3T, guys. Lalu untuk foto dynamic range lagi di sini juga sama posisinya. Di sini kalau yang saya lihat sih paling oke itu ada di Samsung sama Realme GT Neo 3T. Dia biru langitnya oke gitu, guys. Lalu untuk ultrawide juga kalau di Xiaomi Mi 10T itu shadow-nya menggelap, guys. Jadi pohon-pohonnya itu jadi menggelap. Sedangkan Samsung masih lumayan terang, Realme juga masih lumayan terang, hijaunya masih ada. Lalu saya juga coba tes selfie di sini. Di sini memang paling terang sih ada di Realme GT Neo 3T ya, tapi nggak sesuai, guys, warnanya ya. Jadi kalau buat cewek-cewek sih ini pasti suka banget dengan selfie yang ada di Realme GT Neo 3T. Tapi di sini sih menurut saya yang paling oke, paling natural, yang pas itu ada di Samsung M52. Lalu untuk selfie yang kedua ini juga sama posisinya. Samsung M52 yang lumayan oke, guys. Realme memang terang banget, cocok buat cewek-cewek ini ya. Tapi saya kurang suka, guys. Lalu kita masuk ke night mode. Di sini night mode menurut saya paling bagus itu ada di Realme GT Neo 3T. Dia terangnya lebih pas.
Kalau Xiaomi Mi 10T sama Poco itu wah kurang guys ya. Paling kurang itu ada di Xiaomi Mi 10T. Kalau Samsung masih lumayan tapi dipaksain terang. Lalu di sini untuk ultrawide juga masih sama. Menurut saya paling oke itu ada di Realme GT Neo 3T. Disusul Samsung M52 ya. Di sini kalau Poco dia ultrawide night mode-nya nggak bisa guys, nggak jalan. Lalu untuk selfie malam hari jelas di sini paling oke ada di Realme GT Neo 3T lagi, disusul sama Samsung. Lalu untuk foto mainan ini memang Samsung terang tapi kayak dipaksain terang guys. Di sini paling oke menurut saya itu ketiganya udah oke banget, tapi paling oke itu di Realme GT Neo 3T. Lalu selfie lagi malam hari di sini sih warna dari Samsung udah lumayan oke ya kalau sudah ada cahaya. Tapi tetap saya lebih condong ke Realme GT Neo 3T kalau selfie malam hari. Dan di sini juga masih sama, Samsung agak kurang kalau night mode. Kalau Realme sama Xiaomi Mi 10T yang lumayan di sini kalau untuk night mode-nya. Lalu di sini untuk foto di dalam ruangan dengan pakai cahaya lampu saja. Dan di sini menurut saya paling oke itu ada di Realme GT Neo 3T sama Poco F4. Dia warnanya lebih enak guys. Lalu di sini kebetulan saya ada buku warna. Di sini kita bisa untuk warnanya di sini kalau paling kurang ya ada di Samsung M52 ya. Nggak tahu kenapa dia kalau foto indoor jadi kayak gini guys. Mi 10T, Realme GT Neo 3T sama Poco F4 masih lumayan dapet. Di sini saya tes lagi dan di sini ternyata masih sama Samsung M52 itu kalau foto di dalam indoor jadi agak gelap dia. Sedangkan sisa tiganya udah lumayan guys. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps ya, menggunakan keempat handphone ini. Jadi saya pengen tahu paling bagus yang mana guys ya. Ini keren-keren banget pertarungan keempat handphone. Ini sampel perekaman ultrawide menggunakan keempat handphone ini. Dan perekamannya juga di Full HD 30 fps ya. Ini compare yang sangat menarik karena keempatnya itu 64 megapiksel. Kita coba sorot daun ini juga guys. Kira-kira paling bagus yang mana untuk kualitas warnanya. Sedangkan ini sampel kamera depan menggunakan keempat handphone ini juga. Ini di Full HD 30 fps ya. Penasaran lebih bagus yang mana juga. Karena ini compare yang ini adalah sampel perekaman video 4K malam hari menggunakan keempat handphone ini. Ini adalah compare yang sangat menarik karena keempat handphone ini kita compare keempat handphone di range harga 4 sampai 5 jutaan. Keempatnya menggunakan kamera 64 megapiksel. Ini sampel perekaman video malam harinya ya, kita coba sorot daun. Jadi untuk kesimpulannya, untuk hasil foto dari keempat handphone ini sudah bagus-bagus banget. Di sini yang cukup saya sorotin adalah kenapa kamera dari Xiaomi Mi 10T itu kurang banget ya guys ya. Padahal secara chipset udah bagus 865, yang dimana ISP-nya pasti lebih bagus dibandingkan dengan ketiga handphone lainnya. Lalu kameranya juga pakai sensor Sony guys, IMX682. Jadi ya meskipun sensor kamera sudah bagus, chipset sudah bagus, racikan kameranya kalau kurang ya hasilnya tetap kurang ya. Di sini yang cukup menarik adalah Samsung M52 yang menurut saya kamera udah lumayan bagus. Bersaing sih dengan Realme GT Neo 3T maupun Poco F4 ya. Jadi secara kesimpulan menurut saya kalau untuk foto-foto outdoor sih Samsung M52 tuh udah oke banget. Cuman sayang untuk perekaman videonya Samsung memang agak kurang. Dia kalau untuk 4K-nya stabilisasinya nggak jalan, makanya agak goyang. Kalau yang ketiga lainnya kan ada guys, makanya perekaman video cukup bagus. Tetapi yang saya soroti untuk perekaman video malam harinya, Xiaomi Mi 10T juara banget guys. Jadi menurut saya ini ada salah di racikan software kameranya Xiaomi ya. Karena dia malam harinya bagus gitu. Harusnya siang harinya juga bagus. Kan low light-nya bagus. Masa siang harinya jelek? By the way, segitu saja compare antara keempat handphone ini. Kamera dengan resolusi 64 megapiksel di range harga 4-5 jutaan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah share pendapat kalian mengenai video ini. Share juga gimana pendapat kalian untuk hasil foto dari keempat handphone ini, biar kita nanti diskusi bareng-bareng ya. By the way, terima kasih sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam 64 megapiksel.